seperti biasa ngobrol-ngobrol santai tentang masa kecil dari bintang tamu kita. Jadi Yaudah, kita langsung panggilkan saja. ini dia, Oh, ternyata James tuh pernah kecil. Pernah kecil ya. Pernah dong. Iya. Gimana? Ya, jadi kan kita udah hari ini karena di segmen baru di masa kecilku. Di sini lu ceritain lah hal-hal yang bener-bener menarik banget menurut lo, itu paling menonjol di masa kecil lo gitu. Paling menonjol ya? Yang menarik menurut lo? Menarik tapi nggak membanggakan nggak apa-apa ya? Malu kan? Ada memang masa-masa kecil yang tidak membanggakan ya. Jadi tuh ini buat waktu masih kecil, gua itu ada title. Jadi kalau orang kan punya title, oh nih si anak bawang atau si anak pintor gitu ya. Kalau gua punya title, ini nih anak yang lihat setan. Gitu. Jadi gua waktu kecil, Anak IndiHome. Anak iya, IndiHome. IndiHome. Gak apa-apa ya, first media. Jadi gua waktu kecil itu sering banget lihat setan. Tapi menariknya gua nggak inget sampai sekarang. Lah, lu taunya itu dari orang tua. Jadi gue tahu dari orang tua, betul. Gue tahu dari orang tua gue. Jadi ini bukan ngadi-ngadi karena gue nggak mungkin imajinasi juga gitu. Tapi orang tua yang ceritakan dulu kamu gini loh. Nah jadi kebetulan orang tua gue itu aktif bergereja. Papaku tuh juga seorang pendeta gitu ya. Nah jadi dari kecil tinggalnya di lingkungan gereja. Nah di lingkungan gereja. Nah tapi entah kenapa di lingkungan gereja itulah gue sering melihat hal-hal aneh. Maaf banget. Oh iya. Oke, Di lingkungan gereja lu bisa ngeliat itu gitu ya? Malah di gereja tuh ya. betul. Oke. Nah jadi ini sedikit fakta bahwa ternyata di gereja juga Ada setan. Ada setan kan? yang Oke. bilang di gereja nggak ada setan tuh salah, sebenarnya ada juga gitu. Nah tapi jadi gitu, jadi waktu kecil itu lingkungannya di bergereja dan rumahku itu waktu dulu dijadikan tempat sekolah minggu. Karena rumahnya berdekatan dengan gereja, jadi anak-anak sekolah minggu kalau sekolah minggunya di gereja, di rumah gua itu. Nah di rumah itulah banyak sekali kejadian. Ini gue perlu cerita satu-satu atau gimana nih? Yang paling menurut lu menarik aja. Ini nanti di postnya di Kamis malam. Yang paling menarik ya. Kenapa disebutin sih? Oh iya. Oke, gitu maaf. Yang paling menarik tuh. Suaranya tuh. Jadi yang paling menarik ada satu sih. Ini menurut gue paling menarik karena gue sampai nggak percaya gitu. Jadi waktu itu di komplek rumah gue itu gempa bumi. Ini lu tinggal di mana nih berarti? Ceritain lu dong, lu tinggal di mana nih? Waktu kecil ini. Waktu gue Yang gempa daerahnya bumi. itu di Greenfield, Taman Ratu. Oh, Jakarta berarti Di ya? Jakarta. Greenfield. Pokoknya di Taman Ratu, bukan Di di Jakarta. Jakarta Barat ya berarti Jakarta ya. Barat, Jakarta ya. Barat. Oke. Di Taman Ratu, iya. Nah di situ gempa bumi guys. Jadi waktu gempa bumi itu biasa dong heboh, semua orang keluar dari rumah, termasuk juga penjaga gereja. Penjaga gereja gitu. Gerejanya berarti di daerah situ juga Iya. kan? Dari situ, oke. karena dekat rumah gue gitu kan. Nah, yang menariknya adalah di saat gempa bumi itu gue katanya ngelihat ada raksasa. Dia itu gedor-gedor pagar gereja. Gue ngeliat dari rumah gue gitu. Dia gedor-gedor pagar gereja, dan ketika dia didoain, karena waktu itu ada orang tua gue juga kan doain, ternyata sosok raksasa itu melarikan diri jalan, dan step dia di lantai itu lah yang bikin gempa. Serius? Itu lu yang lihat? Iya. Nah, lu Lu nggak ngomong ingat? berarti apa orang gue tua? nggak ingat. Oh. Tapi Dan- lu ngomong kan ke orang tua lu? Iya, dan ternyata yang ngeliat itu bukan cuman gue, Oh. termasuk orang di dalam gereja yang jaga gereja, satpam-satpam. Dari dalam berarti ngeliatnya? Dia pertama nggak lihat dulu, tapi dia denger karena dari pagar gereja itu ada yang gedor-gedor. Nah itu dia lihat ternyata raksasa itu tendang-tendang pagarnya. Itu aneh sih, Aneh. tapi gue apa nggak percaya, tapi ternyata Tapi kayak kalau gitu. dua orang yang lihat sih ya ada kemungkinan Iya. bener Tapi gitu cuma kan? dua orang kan, berarti bonyok lu gak lihat gitu kan? Iya enggak. Nah dan ternyata gempa bumi itu ada ceritanya itu. Nah, itu lucu banget sih. Sama ada satu lagi, ini menarik.
ini menurut gue kalau gue diceritain pun gue takut gitu ya, karena Gue juga jadi takut nih. nah kalau yang ini witnessnya banyak, saksi matanya banyak banget. Jadi biasa saya ibadah malam-malam kan, para pengerja kumpul doa gitu ya, doa tutup lah, Oke. briefing gitu kan. Nah jadi mereka sebelum doa tutup mereka buat lingkaran dulu kayak evaluasi singkat. Ini gereja yang sama yang tadi ya? Gereja yang Oke, sama. ha. Gereja yang sama ini. Nah jadi mereka bikin kursi melingkar, evaluasi dulu. Selesai evaluasi semua, bangkit berdiri karena mau berdoa, doa tutup. Oke. Normal dong, Ya. biasa aja dong. Hmm. Nah, akhirnya semua bangkit berdiri, semua berdoa, dipimpin satu orang berdoa. Setelah selesai berdoa, amin, duduk. Oke. Tapi ini yang sangat mengejutkannya, gue diceritain juga merinding. Ternyata salah satu orang waktu duduk itu dia dudukin orang lain, paham nggak? Mm-mm. Dan itu dilihat sama semua orang di kumpulan itu. Oke. Tapi orang lain itu padahal sebenarnya sosok Sosok. tidak ada gitu ya. Jadi pas dilihat hitam, bayangan hitam, mukanya hancur, itu dilihat semua. Berarti semua bisa lihat tuh. Semuanya ngelihat. Dan orang yang dudukin itu kaget gitu, dia ngeliat belakang ternyata itu. Nah di situ ada Oh, dia juga bokap. berasa kalau dia nggak Dia, orang. dia ngerasa. Oh. Wah di situ langsung kata bokap gua itu semua langsung doa peperangan. Wah langsung semua tengking lah, tengking. Kok gue serem. Itu horor banget. Nah ternyata memang di kita selidiki gitu ya. Kenapa kok di kawasan antara rumah gua sama gereja yang berdekatan ini kok sering banyak kejadian. Di rumah gue itu banyak banget gue ngeliat setan, kata orang tua gue. Meskipun gue lupa, tapi itu diceritain terus. Sampai pembantu gue tuh berapa kali resign. Takut. Resign betul, karena mereka takut. Digangguin dong berarti. Jadi sebenarnya mereka nggak digangguin, tapi di saat jagain gue ngeliat terus. Oh jadi dia takut gara-gara lu Iya. ngomong, gara-gara lu teriak ini Betul. gitu. Jadi pembantu gue katanya ganti-ganti terus karena nggak tahan gitu. Nah akhirnya kita semua bokap nyokap gue belajar satu hal gitu lah. Maksudnya pengen cari tahu nih kenapa gitu ya. Karena kita di sini lingkungan orang-orang yang bertuhan gitu, ada Tuhan, kita berdoa kok ada gitu loh. Nah ternyata ini menarik sekali, ternyata di dekat rumah gue itu pas di seberang rumah gue itu ada satu rumah gede banget. Dulu waktu beberapa tahun kemarin gue sempat kesana, ternyata rumah itu masih ada. Oke. Rumahnya gede, mewah banget. Dan ternyata rumah itu adalah gereja setan. Serius. Serius. Nah jadi kalau di peta begini nih, rumah gue di sini, gereja di atas ini. Nah gereja setannya di sini. Jadi bentuk segitiga. Segitiga. Siku-siku ya. Iya. Gitu. Nah tahu dari mana itu gereja setan? Karena satu komplek itu udah tahu. Sampai satpam tuh bilang, satpam di komplek itu bilang kalau itu rumah aneh karena dia nggak pernah lihat satu orang pun keluar masuk di rumah itu. Nah Tapi terawat. terawat, betul, terawat banget. Jadi kan kalau di rumah halamannya pohon suka daunnya gugur gitu, jatuh. Itu kalau pagi-pagi bersih. Tapi nggak lihat orang tua Tapi masuk. nggak pernah lihat siapa Nggak ada yang yang beresin. nggak ada yang beresin gitu. Nah Goib ya. jadi kita banyak yang berprasangka kalau serangan-serangan itu ternyata dikirimlah dari gereja setan itu. Nah, akhirnya ya udahlah, mau gimana, akhirnya oh ya satu lagi, karena gue kena insiden, maksudnya sering lihat setan kayak gitu ya. Ternyata tuh gue, nah ini boleh ini juga nih diinget, kalau ada setan tuh harus diusir. Kenapa? Kalau nggak diusir ya, dia bisa nyerang kita bener-bener. Oke. Kayak di Kita film-film. harus lebih berani gitu ya. Iya. Nah, Iya. gue waktu kecil itu selain gue sering ngeliat, gue sering diserang. Gue sering kecelakaan. Jadi tangan gue pernah patah di rumah. Terus kaki gue keselnya udah berapa kali. Kepala gue pernah bocor. Pokoknya banyak banget kejadian di dalam rumah itu Yang mencelakakan lo. yang mencelakakan gue. Oke. Bahkan adik gue waktu lahir di rumah itu juga, waktu bayi dia kena kecelakaan juga. Tangannya kena air panas sampai melepuh. Itu waktu umur kayak belum 1 tahun deh. Mas bayi. Jadi itu rumah itu bener-bener penuh dengan tragedi sih menurut gue ya. Tapi anehnya nyerangnya ke anak ya, bukan ke orang tuanya gitu ya.
mungkin karena dia mangsa empuk kali ya. Oh. Ya, yang anak nggak kecil kan berdaya. tidak, iya nggak punya power Nah, gitu. betul. Oke. Nah, jadi karena saking banyaknya kejadian kayak gitu, akhirnya keluarga gua, orang tua putuskan kita pindah semua. Pindah dari rumah itu. Oh, jadi pindahnya itu ternyata karena mistis-mistis itu ya? Ya kalau orang nanya sih nggak bilang gitu ya. Iya, Tapi iya. kalau kita lihat sih, Sebenarnya iya. alasan personalnya alasan ya. personalnya Iya, juga, mungkin. gitu. Karena memang setelah pindah rumah udah, Nggak ada gua lagi. nggak pernah ngeliat lagi, Oh. nggak pernah ada insiden aneh lagi, nggak pernah kecelakaan itu nggak pernah. Berarti memang rumahnya ya. Betul. Nah, dan ternyata rumah itu kita dengar dari tetangga sebelum kita pindah. Ternyata rumah itu ada sejarahnya juga. Rumah tempat gua tinggal. Mistis juga. Ini setelah lu pindah baru tahu? Enggak. Di saat gua mau pindah. Oh, oke. Apa tuh sejarahnya tuh? Sejarahnya adalah rumah itu ditinggalin oleh satu orang kakek. Kakek lagi. Ternyata kakek ini dia, gue nggak tahu nih gimana ya, maksudnya cerita hidup dia gimana, tapi dia tinggal sendiri di rumah itu. Dan suatu waktu itu kakek ini nggak pernah keluar rumah selama berapa minggu, berapa bulan mungkin kali ya. Dan ternyata tetangga waktu itu cek masuk rumah, kakeknya udah meninggal Nggak Meninggal. Tinggalnya ketahuan. berarti di rumah itu. di rumah itu. Dan meninggalnya kata orang dia tergeletak di depan tangga. Kayak dijatuhin ya? Jadi dia meninggal karena jatuh dari tangga. Jatuh sendiri juga bisa. Sama jatuh sendiri. Dan kakek itu pernah gue lihat, kata Oh. nyokap gue. Gitu guys. Tadi kan ada dua cerita yang dua menonjol itu yang lu ceritain ya. Yang pertama kan yang raksasa gede tuh. Yang kedua sama yang orang dudukin itu tuh. Nah itu kan lu ngeliat gak sendiri tuh. Yang pertama lu lihat bareng satpam, yang kedua semuanya lihat. Ada nggak sih cerita menarik lain yang mungkin lu nggak inget tapi lu cerita sama orang tua lu yang lu pure sendiri lagi ngalamin sendiri gitu? Yang lu inget? Mungkin yang gue lihat kakek itu ya. Oh kakek itu lu lihat Jadi sendiri. di rumah gue itu gue lagi main badminton. Ah. Rumah gue cukup luas gitu ya, Hmm. ruang tamunya. Jadi gue bisa main badminton sama pembantu gue. Pembantu yang bukan yang resign itu ya? Beda lagi ya? Gue nggak tahu pembantu yang mana, lupa. Udah, gitu. ya, udah. Pokoknya Ya, gue nggak lagi main sama pembantu gue main badminton. Dan posisinya nih gue lagi di sini ngadap ke sana. Dan di ujung sana itu gue hadap itu ada kamar mandi. Oke. Nah, ceritanya ini gue nggak inget nih, tapi gue diceritain gitu. Jadi di tengah-tengah gue lagi main badminton, pukul-pukul, gue tiba-tiba lari histeris aja gitu. Lari histeris nyamperin mbak gue di sana gitu. Dan gue bilang ada kakek-kakek. Gue jadi mbaknya takut sih. Ada kakek-kakek duduk kayak gini bersila di depan kamar mandi itu. Nah, di depan kamar mandi itu kakek-kakeknya kayak gimana? Rambutnya panjang putih. Masih inget loh. Ini nggak ada Oh nggak, lu diceritain. diceritain? Diceritain. Oke, oke. Ceritain dia guys. Rambutnya panjang putih, bajunya putih tapi berdarah-darah. Nah, ini gitu. Nah, itu gue saksiin sendiri gitu. Nah, yang menariknya ini yang gue pelajari dari orang tua gue sih. Jadi setiap kali gue melihat setan kayak gitu, kan gue pasti nangis, histeris gitu ya. Gue biasanya langsung cari orang tua gue di mana. Safe place menurut gue tuh adalah di dekat orang tua gue gitu. Karena orang tua gue yang ngajarin gue berdoa, baca firman gitu ya, kenalin Tuhan Yesus ke gue juga, itu orang tua gue. Jadi gue cari mereka. Nah, tapi orang tua gue ini mereka hebat sih, tapi ngeselin buat gue. Kenapa? Karena setiap kali gue ngeliat setan, gue langsung digendong, gue disuruh samperin sosok itu, paham ya? Ya ini gue nih, gue nangis gitu kan, gue digendong bokap gue, ayo ikut papi, kita cari si kakek itu misalnya gitu ya, kita cari kakek itu. Gue nggak mau dong, nggak mau, gue lari, pokoknya gue kabur gitu. Akhirnya nyokap gue gendong lagi, nyokap gue temenin. Akhirnya gue bertiga sama bokap gue sama nyokap gue. Bokap gue gendong, nyokap gue di belakang gitu, nyamperin tempat di mana gue lihat. Misalnya kakek itu ada di kamar mandi gitu, gue nyamperin tuh kamar mandi, wah takut banget dong. Iya, Takut masih ada banget. tuh ya sosoknya. Nggak ada, Oh, udah nggak ada. Tapi kan gue tahu di situ gue lihat, iya. gue lagi perjalanan di situ gue takut banget dong, ya kan. Nah, abis itu bokap gue ambilin sapu, biasanya gitu, harus ada alat yang buat mukul. Nah ini diajarin ke gue, akhirnya gue pegang sapu itu, kadang sapu lidi gue pegang. Ditanya, kamu lihat di mana? Di sini, tepat di bawah sini gitu. Nangis tuh ya. Disuruh pukul.
Nah, dibilang pukul, bilang dalam nama Tuhan Yesus, pergi gitu. Padahal udah nggak ada gitu, Udah udah nggak nggak ada, ada. ya, udah Nah nggak ada. tapi gue tetap gitu sampai gue dibawa masuk ke kamar mandi, dipukul lagi, mana masih ada nggak ada. Nah itu dilakukan tiap kali gue lihat setan. Dan itu satu pelajaran yang penting sih. Mungkin buat orang tua juga ya, kalau punya anak, Iya. ngajarin juga ke anaknya seperti itu. Supaya apa? Supaya kita secara roh, kan kita anak kecil juga punya roh ya. Iya. Rohnya itu dilatih untuk berperang kepada roh-roh yang seperti Iya. itu. Dia gitu. kayak ngerasa kita tuh punya kuasa lebih daripada Ya. si Roh ini gitu kan. Bener. Nah tapi baiknya itu adalah jangan sendiri, Iya, maksudnya sama orang tua ya sama tetap orang ya tua, dari iya. Ya kali pengawasan. sana sendiri sana. Nangis yang gitu ya. Nah jadi memang setelah kejadian-kejadian kayak gitu, puji Tuhannya sampai sekarang gue udah nggak Oh udah nggak. pernah ngeliat lagi sih. Kayak nggak pernah ya. Tiba-tiba aja gitu ya udah nggak bisa ya. Nggak ada, Nggak. nggak pernah ngeliat lagi. Dan gue nggak pernah, bukan yang gue bilang gue nggak takut ya, tapi gue nggak pernah tertarik dengan hal-hal begitu, nggak pernah terpikat atau apa ya, gimana ya, maksudnya gue nggak pernah terlalu peduliin lah kata orang ada ini. Oh, gitu aja. Kata misalnya gue punya teman kan gitu kan, gue waktu lagi gue ngekos di Jakarta, temen gue undang ke kosan gue, dia bisa lihat, tiba-tiba dia ngomong ke gue, James, lagi makan di luar ya? Kenapa? Kok lu tiba-tiba ngajak makan di luar gitu? Padahal dia baru datang. Ternyata dia di kos gue lihat kuntilanak, katanya. Dia ngomong setelah keluar. Oh. Kan gue parno ya. Iya. Di mana? Di situ. Ditunjuk lagi. Ditunjuk di lorong sana. Dan setelah diceritain itu, gue tiap kali pulang gue langsung mikir, hah? Gue tiap kali pulang tuh gue liatin lorong itu gitu, ngerti ya? Ya, jadi ke dokter ini. Jadi parno juga, parno. Nah tapi puji Tuhannya gue nggak takut gitu. Nggak takutnya maksudnya kalau ada pun gue udah bisa hadapin lah. Maksudnya gue akan doa, gue akan tengking gitu. Nah seperti itu gue dilatih, mungkin dari kecil dilatih seperti itu ya. Gitu. Sebenarnya kalau gue sendiri ya dengan hal-hal kayak gitu, percaya nggak percaya, karena di keluarga gue nggak pernah tuh ada yang kayak gitu-gitu, ngerti gak sih, yang bisa lihat gitu macam. Terus ada apa nggak kontradiksi nggak sih, ada orang yang percaya tuh nggak ada sebenarnya. Dan nggak perlu jadi perdebatan juga sih. Biarkan yang nggak percaya ya sudah gitu. Iya, tapi gue punya temen, dia bisa lihat. Bukan karena nggak sengaja, tapi emang keturunan dia bisa lihat itu. Oke, Bang Nurul. Keturunan orang pintar lah ya, tapi Iya, orang Cina gitu. Bukan minum tolak angin ya, tapi oh iya. Oke. Nah, jadi teman gue ini dia cerita lah ke gue pengalaman dia gitu kan. Gue sampai geleng-geleng kepala sih, gila loh. Lo bayangin aja dia bisa sampai ngobrol sama apa yang dia lihat. Diajak ngomong. Bisa komunikasi berarti ya? Bisa komunikasi gitu. Soalnya dia lagi lihat di kamar dia ada kuntilanak gitu. Ini lucu sih, gue sampai nggak percaya tapi beneran dia bilang. Jadi dia di kamar, dia masuk kamar lihat di ranjang dia ada kuntilanak lagi benerin rambut. Ih, ngeri banget. Lu mesti lihat mereka lagi ngapain di sana. Enggak, bukan. Mereka orang. Jadi gitulah, tapi diajak ngomong gitu. Nah, akhirnya gue tanya dong sama temen gue ini, lu gimana punya kemampuan ini? Lu seneng nggak? Iya. Maksudnya dengan lu bisa lihat kayak gitu, gimana perasaan lu sebagai orang yang bisa lihat? Jadi bilang, gue nggak mau. Sebenarnya gue nggak mau. Sebenarnya nggak mau. Kayaknya semua orang mungkin yang bisa lihat pasti nggak mau lah. Kalau bisa pilih nggak mau ya. Kalau bisa pilih nggak mau gitu kan. Siapa juga mau lihat begituan. Nah jadi memang kalau lu bilang lu nggak percaya ada atau nggak ada, ya mungkin ada sebenarnya gitu. Ada. Iya. Tapi lu bersyukur aja kalau lu nggak bisa lihat gitu. Tidak bisa lihat dan tidak bisa merasakan gitu ya. Bersyukur aja Baik-baik teman-teman. aja hidup Iya. gitu. Dan juga jangan nantang sih. Iya biasa aja, hiduplah berdampingan. Itu kan SD berarti ya? Yang lo lakukan itu ya? TKSD betul. Nah kalau kejadian yang mungkin pas udah mulai agak remaja gitu, nggak harus tentang setan-setanan lagi sih. Apa mungkin ke bawah terus horor mistisnya gitu. Jadi pengen ngeramal gitu. Enggak ya? Nggak, itu beda lagi ya? Maksudnya setelah gue udah gede. Iya, udah mulai teenager lah. Mungkin ini kali. Jadi gue kan dulu waktu kecil itu sekolahnya di Jakarta. Nah, Sampai gue umur 12 tahun ya. Jadi dari playgroup sampai kelas 1 SMP gue di Jakarta gitu. Tapi waktu kelas 2 SMP
gue pindah ke Pontianak, Oke. kampung halaman gue. Jadi gue sebenarnya lahir di Pontianak gitu, tapi sempat pindah Jakarta dan ini pindah lagi ke Pontianak gitu. Jadi waktu kelas 2 SMP gue pindah ke Pontianak gitu. Dan gue shock banget sih waktu pindah ke Pontianak. Kenapa? Karena ternyata anak-anak di sana garang, ganas banget. Ternyata anak-anak luar kota tuh lebih ganas. Maksudnya tuh gini tuh. Jadi pertama kali gue masuk ke sekolah, ada satu sekolah di Pontianak cukup terkenal ya. Entah gimana satu sekolah itu tahu kalau ada anak Jakarta mau masuk. Oh, jadi kayak di ospek gitu. Enggak sih, enggak secara resmi di ospek ya. Tapi kok gosipnya tuh tersebar di sekolah gitu itu. ya, orang Jadi semua tahu orang tahu. Ada anak Jakarta nih gitu ya. Betul, semua orang tahu kalau ada satu anak Jakarta mau datang masuk gitu. Itu gua. Horor banget. Jadi waktu gua kelas 2 SMP gua pindah ke sana. Nah, ini hari pertama gua masuk sekolah, langsung ada kejadian. Jadi gua masuk dong jalan di sekolah gitu ya. Jalan di lapangan. Ternyata hari pertama sekolah itu langsung upacara. Jadi Senin tuh. iya, Senin langsung upacara. Biasa dong kumpul di lapangan. Dan waktu pertama kali gue datang, gue lagi jalan di lapangan, anak-anak udah rame di lapangan. Ada satu cowok datengin gue, langsung merangkul gue gini, "Woi, anak Jakarta nih," gitu. Nah, Itu gua- sih gue. Kayak di film ya. Iya. Gue waktu itu kaget tapi belum terancam, karena masih gitu kan, siapa tahu mau berteman gitu ya. Iya, positif thinking. Tapi setelah didatengin satu orang, tiba-tiba datang lagi orang lain, dan gue dilingkarin sama cowok-cowok di tengah lapangan. Takut sih. ngeri sih. Gue dilingkarin, itu ada sekitar mungkin belasan orang. Hah? Gue dilingkarin dan ternyata mereka itu adalah kakak-kakak kelas, Oh, senioritas. senior gitu. Iya, iya. Kenapa gue tahu? Gue baru kenal belakangan gitu. Hmm. Gue dilingkarin, terus ada satu anak kakak kelas ini, dia badannya kecil gitu, tapi mukanya serem gitu, dan udah ganas lah gitu, galak banget gitu. Dan gue ditarik gini baju gue. Bully sih itu Iya, maksudnya. bully ya. Gue dia ditarik Anak gini, kecil lagi kan? ditarik begini, gue langsung dibilang apa? Lu jangan macem-macem ya di sini, jangan banyak gaya ya anak Jakarta. Gue bilang iya bang, gue gitu. Ya bang, lu takut. Gue bilang gue takut, iya bang, iya bang. Tapi di saat itu gue langsung putuskan gue mau keluar dari sekolah ini. Oh, jadi lu keluar akhirnya? Enggak, akhirnya gue bertahan. Tapi menariknya gini, jadi di hari itu juga gue langsung dihajar habis-habisan. Paginya gitu kan, paginya gue dilingkarin. Nah, siangnya lagi kelas, gue ke WC, gue dipanggil dari jauh. Ternyata ada mereka lagi. Gue lagi jalan ke WC, dari luar sekolah dipanggil, "Woi, sini." Nggak mau dong gue masuk WC aja. Pas gue keluar, mereka di depan lagi. Nggak kabur ke WC sih lu. Ya. Kan gue mau ke WC gue. Akhirnya gue dipanggil, "Weh, ada yang ngajakin lu berantem." Iya, Ngomong ngomong ke kelas juga. kakak kelas. Oh. Gue siapa? Gue bilang gitu kan. Tuh orangnya tuh. Siapa udah tahu? Siapa lu? Ditunjuk tuh orangnya tuh. Pas ditunjuk begini, orangnya tuh langsung gini gue. Badannya Ih, gile. dan dia badannya gede banget, dia orang paling gede di situ. Ih. Dan ternyata tuh kayak kepala gengnya gitu loh. Gue di situ hari pertama gue bawa handphone kan, bawa handphone ke sekolah, gue langsung cek bokap gue, jemput jam 12, padahal pulang jam 1. Pulang jam 1, gue bilang jemput jam 12 supaya kalau gue keluar udah ada bokap gue, ngerti Iya, nggak? Tapi untungnya bokap gue datang, nggak ada kejadian apa-apa. Nah intinya, wah itu gue bener-bener penyesuaian banget. Gue sampai cerita ke bokap gue gitu, aku digini nih sama anak-anak kakak kelas. Oh ya? Tapi bokap gue bilang gini, kamu tenang aja, jangan panik gitu. Tapi kalau ada apa-apa cerita ke papi. Dia bilang gitu kan. Ya udah, gue pegang aja tuh itu. Nah akhirnya di sekolah itu gue melakukan penyesuaian agak berat sih. Nah di Pontianak itu waktu gue pindah, jadi ini menarik, kurikulumnya tuh terlambat 1 tahun daripada yang Jakarta. Oke. Nah jadi waktu gue pindah kelas 2, pelajarannya udah gue pelajari di kelas 1. Gue nggak tahu kenapa gitu, tapi kenyataannya gitu. Jadi pelajarannya itu udah gue pernah pelajari. Nah jadi puji Tuhan waktu gue sekolah itu gue 3 besar terus di sekolah, ranking 3 besar terus. Nah
cara gue berteman dengan preman-preman itu Lu masih contekan ya? betul. Karena gua adalah preman-preman di sekolah. Jadi salah satu geng preman itu ada di kelas gue juga. Oke. Dan dia suka bully gue gitu. Dia suka bully gue, tapi akhirnya jadi berteman karena gue sering selamatin hidup dia Selamatin nilai-nilai dia. selamatin nilai-nilai dia gitu. Abis itu jadi nggak dibully lagi tuh. Gak jadi dibully, bahkan gue jadi diajak teman sama mereka. Ya, karena mereka butuh kan. Tapi ini ibaratnya ya, kalau ingin dia pindah ya, ini ibaratnya si pembulinya itu tadi teman kita Via ya. Mungkin kali ya. Mungkin ya, dia yang dibully ya. Iya. Tapi ya gitu cara gue berteman. Adaptasi ya. Iya. Satu-satunya emang kayak gitu sih kalau mau Harus cari cara, mau nggak mau. Iya. Kalau enggak gue akan ditindas terus gitu. Karena Hmm. banyak teman-teman yang pinter, tapi dia nggak lakukan cara gue. Pelit. Pelit. Oh, malah makin dimusuhin. Dimusuhin, pokoknya nggak aman lah hidupnya di sekolah menurut gue ya. Tapi ya itu cara gue sih. Gue nggak tahu nih cara bener atau enggak, tapi kayaknya jangan ditiru sih. Jangan Kayaknya. ditiru. Jangan ditiru Kecuali ya. Kan jangan ngebully juga Iya, gitu. gitu. Ini buat teman-temannya James, enggak gitu ya. Kan dia korbannya, Oh, dia kalau yang korban. tadi kan dia Oh, pelakunya. iya. Ini kan. korban, ini korban. Tapi lu jadi deket gak sama yang senior-senior itu sampai sekarang? Jadi deket. Sampai sekarang? masih berteman. Sekarang sih enggak. Oh. Tapi waktu gue di sekolah itu kita jadi geng bareng gitu. Oh iya iya. Terus lu jadi ngebully orang juga? Enggak. Oh enggak. Gue diajak. Tapi lu mau juga? Enggak, gue nggak mau. Jadi kalau diajak ngebully ada anak Baru? biasa, anak culun sih Anak banyak culun ya? anak culun gitu dibully, gue nontonin aja gitu. Nontonin aja. Kadang ada yang berantem gue nggak ikut. Kenapa lu gak jadi superhero gitu? Jangan. Oh dimusuhin Ntar lagi. gua dimusuhin lagi. Dimusuhin lagi. Ya kalau di musuh dia bilang nilai lu gitu kan bisa Ya nggak semudah itu. Nggak semudah itu kan. Susah. Jadi bangun hubungan sama orang tuh susah gitu. Kayaknya tuh berlaku juga ya di mana-mana ya. Nggak cuma di sekolah sih gue rasa. Kayak lo di pekerjaan pun kalau ada teman kan bangunnya perlu bayar harga gitu. Mm-mm. Dan lo nggak bisa buang gitu aja kan. Tapi sekarang susah sekolahnya online, nggak punya teman Iya. juga. Nah iya, gue nggak tahu tuh. Bagus lah nggak ada lingkaran-lingkaran gitu. Jadi pas masuk sekolah nggak digandeng gini. enggak. Iya. Di video call. Nggak serem. Nggak seru. Nggak serem. Tinggal matiin. Tinggal mati. Jadi apa lu ini deh. Gak tau ya, kayak menarik aja sih karena gue nggak pernah mengalami gitu. Site yang kita belum tahu ya. Iya, nah ini juga masa kecilnya out of the box dengan cara yang lain gitu lah. Oke. Seru. Tapi kan tadi sempat dia singgung-singgung lah baik bla bla bla, baiknya apa bla 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 gitu kan. Nah, mungkin boleh di share James dari masa kecil yang seunik itu, dari yang horor-horor mistis sampai ke ngalamin pembulian gitu. Lo belajar apa sih James yang bisa di sharing ke teman-teman? Belajar apa? Ya mungkin gue jadi gue gampang Pas dewasa gue jadi belajar A, B, C gitu. gue bisa beradaptasi atau apa gitu. Iya. Mungkin gua waktu kecil pas denger cerita orang tua gue sering lihat setan gitu ya. Aha. Gue merasa jadi anak yang unik gitu. Tapi Spesial. spesial tapi dalam arti gue aneh. Ngerti gak? Aneh. Bukan yang dibanggakan gitu. Dan gue takutnya tuh aduh, ntar gue jadi anak-anak maaf ya, teman-teman yang aneh gitu ya. Dan dijauhin dari Freak teman-teman ya? gitu. Freak takutnya gitu. Iya. Dan ternyata gue nggak perlu mikirin hal itu sih, karena lu cukup live your life aja, lanjutin aja kehidupan lu gitu. Bahkan ketika masalah kayak gue waktu masuk ke sekolah baru, ada title lagi nih, anak Jakarta. Gitu. Iya, baru. Tadi title-nya anak Indigo, ini sekarang title-nya anak Jakarta gitu. Iya. Yang gue pelajari sih adalah di medan apapun, di lingkungan apapun, belajarlah menyesuaikan diri gitu, tanpa merubah identitas diri lu ya. Iya. Maksudnya kalau gue bisa berteman dengan anak-anak yang preman, bukan berarti gue jadi preman gitu. Oke. Tapi gue paling tidak hadir bawa dampak positif. Survive juga gitu jadi ya. aman juga deh buat lu nya kan Iya. gitu, tapi tidak terbawa arusnya Iya, mereka gitu. betul. Cari cara buat survive lah ya gitu. Betul. Jadi memang jadi orang ya harus ini ya, Pinter bersosialisasi. inilah ya. Pinter-pinter Iya, pinter-pinter bawa bergaul. diri ya. Pinter. Pintar-pintar bergaul tapi juga jangan terseret arus Iya. pergaulan yang buruk sih. Betul. Itu sih yang gue rasa. Seru ya hari ini ya mendengarkan yang horor-horor di tengah Terus kemagriban. udah agak sore, Oh, ya kan? magriban, agak kan? senja gitu. Senja, maghrib ada suara-suara ya sudahlah. Oke, thank you James. Enggak ada suara apa-apa. Nah, ya udah oke. Thank you ya James Gitu. udah sharing kehororan. Ya. Gue pulang sendiri nih. Terus
Thank you udah sharing semua masa-masa kecil yang setiap orang juga punya masa kecilnya masing-masing. Yang setiap orang juga ada seru-serunya walaupun kata James tadi nggak bisa dibanggakan, tapi itu bisa jadi pelajaran. Iya, sebenarnya betul, kan. karena setiap masa kecil punya cerita yang berbeda, guys. Nice. Oke, thank you James. Nah, sebagai penutup, James boleh seperti biasa. Ngomong CEO Mania terus nanti kita mantap bareng-bareng. Siap. Oke? Oke. 1, 2, 3. See you mania. Mantap! Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye!